Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Kali ini Popole TV menyajikan tutorial merakit antena televisi dari limbah baja ringan. Yuk kita simak. Sebelum merakit antena, ada sejumlah tahapan yang perlu diperhatikan. Pertama-tama kita membuat model antena yang kita tuangkan dalam bentuk gambar. Kira-kira seperti ini bentuk gambarnya, dan gambar ini menjadi panduan dalam merakit antena. Usai menggambar model, kita mempersiapkan alat-alat dan material yang dibutuhkan. Ini alat-alat yang perlu disiapkan sebelum merakit antena limbah baja ringan menjadi antena televisi. Nah, ini dia yang bakal merakit Pak Yus namanya. Nah, boleh diterangkan satu-satu Pak Yus, itu alatnya apa aja? Boleh dipegang misalnya? Ya, pertama bor, kita bor. Oke, terus? Kalau nggak ada bor ya kita bisa pakai palu sama paku beton. Oke. Terusnya alat pemotong baja ringan, Oke. tang potong, obeng, ya gergaji besi, Oke. sama ini sama lem, Oke. lem paralon, sama sordel, sama meteran. Ya sebagian baut, sebagian lagi kabel tis. Kabel tis ya itu ya. Untuk netizen tadi kita sudah persiapkan alat-alat apa aja yang kita gunakan. Nah, sekarang kita persiapkan materialnya nih. Ini ada apa aja nih Pak Yus? Materialnya boleh dijelaskan satu-satu? Ya ini baja ringan limbah ya, bekas orang bangun rumah kan ada potong-potongannya. Nah ini yang kita gunakan untuk merakit antena. Nah ini untuk antenanya, kalau yang satu untuk penguat signal antena, jadi penguat signal penerimaan. Nah ini untuk konstruksinya menggunakan kenik setengah in 3 sama paralon sedikit ya. Terus sama kabel, untuk kabel. Nah ini untuk jack yang ke TV, jack ke TV. Udah itu aja Pak. Nah, itu paralon yang satu untuk apa tuh Pak Yus? Paralon yang mana ya? Ini untuk panjang. untuk tiangnya Pak, untuk tiangnya. Ini Oh, untuk gitu. tiang, pegangan tiang. Nah kalau yang ini untuk sambungan dari kening satu ke kening satu, yang ini nih. Nah ini sebagian sama baut Pak. Baut udah ya. Kita mulai mengukur 15 dan cm kita memotong ukur ya. baja ringan 15 cm Pak. untuk antena dan untuk penguatnya. Untuk antena ada 2 baja ringan masing-masing berukuran 15 cm. Kita mulai ukur dan kita potong. Satu 15 cm, satu lagi 15 cm Pak ya. Ini ukuran itu, ini ada pengaruhnya nggak nih Pak Yus, harus 15 cm kenapa? Nah ini sudah dihitung itunya Pak, apa di frekuensi TV gitu Pak.
Oh gitu. Maksudnya pengaruhnya atau dihitungnya dari Ya, sisi apa ini? supaya ini Pak sudah diketemu di angka 15 gitu Pak. Di angka 15 untuk rumusnya itu ya. Iya, ini kan dipotong dulu Pak ya. Oh ya, ini dipotong nih, udah diukur 15 cm sama Pak Yus, ini dipotong. Awas, hati-hati nih. Soalnya ini tajam sekali nih. Baja ringan aja bisa sobek, apalagi tangan ini. Hati-hati ya para netizen kalau praktek ini harus menggunakan, sebetulnya harus menggunakan sarung tangan ini, tapi ini karena darurat. Ini dikerjakan secara darurat dan instan ini. Ini gampang, kita tinggal patahin aja. Nah, ini pemotongan yang kedua ini ya Pak Yus. Ini sekali lagi nih manfaatnya 15 cm itu apa sih Pak Yus? Coba sekali lagi. Ya, ini sudah ukuran untuk frekuensi TV itu Pak. Itu kalau yang awam itu kan nggak tahu itu ukurannya, frekuensi itu dihitung dari apa sih misalnya? Ya, jadi sudah dihitung-hitung tepatnya di angka segini Pak. Oh gitu. Di angka 15 gitu Pak. 15 cm ya. 15 cm untuk kiri kanan. Kalau lebih gimana Pak Yus? Ya, kalau lebih takutnya malah hasilnya nggak jernih Pak. Nah, ini ini sudah terukur Pak ya untuk antenanya 15 cm 15 cm ya. Ya, oke. Nah, sekarang untuk penguat signalnya nih Pak ya. Ya, ini penguat signal ini. Berapa senti ini? Penguat signal itu jatuhnya di 35. 35. Nah, ini juga sudah dihitung dengan apa nih maksudnya? Harus 35, kenapa ini Pak Yus? Ya, jadi gini Pak ya. Itu kan 15 cm itu seperempat landa itu Pak. Ya. Jadi seperempat landa lah kalau rumus tekniknya gitu Pak ya. Rumus ukuran frekuensi. Nah, kalau ini untuk penguat signalnya ya harus setengah landa lebih gitu, 10 ya, setengah landa lebih. Setengah landa lebih ya kurang lebih di atas 30 cm. Jadi 35 ini itu refleksinya itu untuk reflektornya penguat signal lah kalau bahasa ininya penguat signal. Ini 35 cm. Kita bikin untuk antenanya. Untuk antenanya itu jarak dari satu antena ke satu antena lain kan 8 cm. Entar. 8 cm. 8 cm jadi 3 cm itu Pak kiri kanan. Jadi kita kasih jarak 3 cm 3 cm. Maksudnya 3 cm yang dari sisi kanan sisi kiri. Sisi kanan sisi kiri gitu Pak. Oh gitu. Oh ya. Nah, sekarang saya ngebor ya Pak ya. Ya. Saya bor. Saya mau dulu deh Pak. Sebentar. Nah. Oke, ini proses menjelang pengeboran. Nah, ini dimal dulu nih ya Pak Yus nih. Sisi kanan itu 3 cm, sisi kiri sebelah kiri maksud saya 3 cm juga ya Pak ya. Jadi saya bor dulu Pak ya. Ini dibor. Kalau nggak ada bor pakai paku bisa Pak. Oh ya, ini netizen kalau nggak ada bor seperti yang tadi dijelaskan itu pakai paku bisa. Ini kok nggak jalan ya. Nah, satu lagi, belakang satu bor lagi. Gampang ini Pak ya. Nah, satu lagi, belakang satu bor lagi. Setengah ya. Oh, 17,5 karena 35 dibagi 2 ya. Jadi 17,5 kita ngambil tengah. Oke. Jadi kurang lebih ya pokoknya nanti ada di tengah ininya Pak. Iya. Apa? Keni. Keninya.
Nah itu udah ditandain tuh netizen. Nah sekarang tinggal di bor. Di bor, Pak. Oke sip, kita persiapan di bor. Oke, ini persiapan untuk ngebornya ini. Sip, sebentar. Oke, dibor lagi. Ya sekali lagi nih netizen. Ya sekali lagi netizen, tidak ada akar rotan pun jadi. Ini alat bornya bisa juga menggunakan paku. Nah, ya tidak ada akar, kebalik, tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi misalnya netizen nggak punya mata bor, ini bisa menggunakan yang namanya paku baja ringan sebagai alat mata bornya. Nah ini kalau misalkan tadi juga nggak punya bor, ini juga bisa dengan menggunakan paku. Sekalian yang praktek yang dengan paku nih, kalau misalkan tidak ada bor nih, ini paku bisa juga nih. Tuh. Oke, nah yang penting bolong tuh, udah menjelang bolong tuh. Oke. Nah, itu pakai paku. Ya, sip. Ya, nanti juga bisa dipakai paku gitu ya. Oke. Nah, itu kanan kiri dipaku untuk mengkaitkan di keni. Di keni, Pak. Ya, keni yang ukurannya sisi kanan 3 cm, sisi kiri 3 cm. Langsung merakit nih. Ini tadi paralon yang harus dipotong nih ya Pak Yus ya. Ini jaraknya antara yang antena dengan penguat antena itu jaraknya 30 cm Pak. Ini 30 cm. Nah nanti dari sini kan kita lem nih Pak ya. Kita lem. Ini langsung praktek ini netizen. Nah, kita lem. Tolong Pak. tuh, ini langsung nih. Ini kita lem. Ini ke sini Pak. Iya. Nah, lalu yang ini lagi satu sini. Nah ini langsung praktek netizen. Nah, ini. Nah nanti ini jaraknya itu Pak, semuanya tuh kita kurang lebih ya 30 cm boleh, lebih boleh gitu. Oke, itu dilem juga nih Pak. Jadi antara 25 boleh, gitu Pak. Itu ada pengaruhnya dengan frekuensi enggak ini jarak? Ini hanya pengatur jarak untuk penguat aja Pak. Oh jarak penguat. Tapi, ya. Ini saya pakai di harusnya antara 25 30, saya pakai 27 Pak. Oh gitu, antara ya, tapi minimal 25 ya. Minimal 25. Kalau maksimal lebih pendek 30. Kalau lebih pendek atau lebih panjang? Mungkin kalau lebih panjang itu untuk daerah yang pegunungan boleh lah, yang dataran tinggi. Kalau lebih pendek? Kalau kita di Jakarta ya pakai aja di yang tengah aja ya 27. Nah kalau misalkan kurang dari 25 bisa nggak? Oh bisa, jangan, kalau bisa sih 25 Pak. Oh gitu. Ini saya pakai 27 tuh Pak ya. Oke, 27. Langsung saya lem Pak ya. Oke, sip. Saya lem. Ini untuk rangka baja ringannya. Konstruksinya ya. Konstruksinya. Ini juga harus simetris ya pemasangan ini Pak Yus. Ya ini ya karena kan yang ini kan dipakai untuk itu Pak. Untuk konstruksinya ya. Konstruksinya ini. Oke, itu lem satu lagi. Saya pakai di angka 27 aja Pak. Iya oke. Itu udah yang paling maksimal ya, paling bagus lah ya menurut ukuran tadi ya. Jakarta lah saya pakai. Itu pas 27 Pak ya. Ya oke. 27. Dan kita nunggu kering. Nah lalu ini untuk tiangnya Pak. Oke, itu tiangnya berapa panjangnya? Ya panjang sih disesuaikan aja ya. Nanti kan nanti untuk ngikat ke bambu atau ke besi gitu. Oke, disesuaikan berarti ya. Oh iya, seberapa aja lah, nggak ada patokan. Oh gitu. Ini adanya sisanya segini setengah meter ya setengah meter. Oh gitu ya. Ini untuk ukuran yang tadi 30 atau 25 atau 27 tadi. Itu untuk daerah Jabodetabek bisa Pak? Bisa, jaraknya ya boleh Pak. 25 sampai 30 lah jarak dari sini dari antena sampai penguat antena. Itu 30 ya. 30 itu maksimal. Ya. Maksimal. 30. Nah, lalu sekarang kita tinggal merakit ininya Pak. Sebelum ini kita pasang nih Pak ya. Ini sebelum kita pasang ini Pak. Kita yang tajam-tajam ini kita apa? Oh iya. Yang tajam-tajam kita potong ya. Kita potong-potongin Pak. Oke.
kita awas itu kena. Itu netizen tolong perhatikan itu, yang tajam itu harus dibuang supaya tidak ngebaret atau melukai tubuh kita. Jadi kita ini Pak, kita potong yang tajam-tajam ini. Ya kalau memang nggak ada gunting ya ini ditekuk ya, patahin bisa Pak. Bisa ya, karena bajaringan ya. Kita ini semuanya nih ya, semua bajaringannya yang kita ini Pak, kita gituin semua tuh. Jadi kita kita gunting semua supaya nggak tajam Pak. Tapi itu nggak ada pengaruhnya dengan sinyal, frekuensi. Dia tidak terkait dengan signal, dia hanya untuk ini. Nah ini udah kayaknya nih. Ya Pak ya. Nah, kita sekarang mulai merakit ya Pak ya. Oke, sip. Pertama kali yang kita rakit ini Pak nih, yang bagian belakang Pak ya. Bagian belakang. Soalnya adanya dengan Pak Yus mau menerangkan ini, yang mau diterangkan apa nih Pak Yus? Jadi di sini kan untuk bajaringan antenanya, di sini untuk penguat signal antena. Oke. Nah itu jaraknya saya ambil di angka 27 Pak. Oke. 27 gitu. 27 Jadi luar ya. kalau kita mau bikin daerah agak dataran tinggi, kita bikin 30 cm Pak. Oke. Itu pengaruhnya apa itu? Ya itu maksudnya lebih kuat lah gitu Pak. Oke, sip. Refleksinya lah, ya hitung-hitungan landanya gitu Pak. Oke, sip. Jadi ini kita pakai di angka 17. 27. Iya 27, salah. Maaf salah. Nah, lalu siap. sekarang kita merakit Pak ya. Ya, oke. Kita merakit pada antenanya gitu Pak ya. Oke, netizen, ini kita mau merakit nih. Apa yang bahasan dulu Pak Yus? Ini penguat signal Pak. Jadi kita supaya penerimaannya lebih ya. Jadi penguatnya supaya lebih jernih Pak ya. Itu diapain itu? Ini di sordel. Sordel dulu. Oh, itu paralonnya ya, untuk melubangi ya. Iya, ini melubangi paralon. Itu masuk ini bautnya Pak. Jadi Baut. supaya lebih kenceng gitu Pak. Oke. Jadi lubang paralon dibuka dulu pakai sordel gitu supaya kenceng gitu Pak. Nah ini supaya lurus, kita lurusin Biar simetris ya. Nah kedua nih Pak yang dikasih ininya. Nah, itu solder ini netizen untuk melubangi keninya Pak. Nah setelah Keni itu untuk dudukan penguat sinyal yang terbuat dari bajaringan limbah bajaringan. Lalu kita ke antena. Nah ini sekarang pemasangan antena yang ini sisi kanan jaraknya Pak ya, 3 Ya. cm Pak ya. ya. Nah, antara sisi kiri sisi kanan 3 cm. Oh, di tengah-tengah itu ya. Iya, nah ini jaraknya 3 cm. Oke. Sekarang kita pasang Ini ini juga dibor juga apa dibolongin juga ya. bolongin Dilubangin. pakai sordel gitu Pak. Oke. Nah, tinggal kita pasang satu dulu Pak ya. Iya, sip. Pasang satu dulu. Ya jangan sampai lebih dari 3 cm ya Pak ya. Oke, kenapa alasannya Pak? Ya itu memang Udah sudah rumusnya? hitungnya rumusnya gitu Pak ya. Iya, oke. Minimal ya 2 cm lah. Minimal ya. 2 cm boleh. Ukuran yang tengah itu kan ya Pak ya? Iya, antara antena Iya. satu, ini kan istilahnya antena kiri, antena kanan. Oh, Pak. iya. Antena satu, antena 2. Harus berjarak minimal 2 cm, kalau paling bagus ya 3 cm. Sekarang posisi antena ya Pak ya. Iya. Oh, itu sama ya. 15 cm itu ditulis Ya, itu. Nah, itu supaya netizen jelas ya. Jadi kiri kanan 15 Pak. Nah, tengahnya itu rongganya itu 2 cm atau 3 cm. Spasinya. Antara spasinya. antena kiri sama antena kanan tuh jarak spasinya itu sekitar antara 2 boleh sampai 3 lah. Tapi saat ini saya pakai 3 ya. 3. Yang menurut rumusan yang sudah dihitung ya Pak ya. Iya. Kalau ini Pak ya, kalau yang untuk ininya Pak nih. Nah, ini pemasangan kabel ini ya Pak ya. Pemasangan kabel ya Pak ya. Oke. Jadi Coba. untuk kabelnya ini kita menggunakan
Ah, itu dikaitkan tuh netizen. Itu apa? Itu penghantar apa ini yang satu ini? Jadi ini koek, kabel koek namanya Pak. Oh, koek ya. Kabel koek. Kalau dibilang kabel koaksial. Oh, itu ada dua ya? Iya Pak. Jadi Yang satu apa yang namanya? yang mana ya Pak? Yang Yang itu tengah. tembaga itu ya? Yang tengah. Nah, Ini ada dua Pak. Yang jadi kabel tengah dibungkus oleh ground gitu. iya. Namanya oleh ground. Nah, Oke, ini kabel yang mau dipasang yang mana nih? yang ini dulu Pak. Itu apa itu? Kabel apa Kabel ini? yang tengah. Oh, yang ground itu. Bukan, yang ground yang ini Pak. Oke, sih. Itu apa? Kabel apa ini yang lagi dipasang nih? Ini namanya kabel koek Pak. Koek ya? Sinyal ya, penangkap sinyal. Ya kabel penghubung antara antena dengan TV Pak. Oh gitu. Jadi ini penghubung antena TV sama. Nah ini langsung saya Ground itu ya. istilahnya ini yang Oke, saya kencengin Pak ya. Ini Oke. harus benar-benar ini Pak. Harus kenceng ya. Harus apa? Kenceng Pak ya. Nah, oke. Nah setelah itu supaya dia nggak berubah Pak ya, kita pakai kabel Pak. Oh, maksudnya pakai kabel gimana? Kabel tis. Ini. Oh, kabel tis. Oke, diikat ya. Nah, diikat Pak ya. Yang mananya itu, Pak? Coba. Ya sini ya Pak. Oh, untuk ngikat kabelnya. Oh, jadi gitu Pak. Bentar. Tuh, kita ikat, lalu sampai ke bawah. Jadi supaya nggak berubah lah Pak kabelnya. Kabel tisnya ya. Nah, kalau berubah nanti dia putus Pak. Oh, gitu. Iya kalau kena. Nah, Itu gunanya untuk kabel tis itu ya, untuk ngikat itu ya. Iya. Kabel. Oke, nggak apa-apa, Pak. Sip, satu. Terus sudah gitu, ini langsung bisa digunakan ini. Ini kita tinggal menghubungkan ini Pak, menghubungkan kabel yang untuk ke TV. Oh gitu, ini berarti udah siap operasional. Siap Pak, siap. Oke, Sekarang netizen. saya mau bikin ininya dulu Pak. Apa tuh? Nah, itu. Jack. Nah ini jack TV-nya Pak. Bentar, nah ini kita jack TV-nya. Kita bikin jack TV, kita buka dulu, ini kita kupas ya. Oke. Kita kupas. Ini udah jadi Pak antena, tinggal Udah ya? tinggal ini aja. Berarti sepanjang rakit ini nggak nyampe setengah jam ya Pak? Ya kalau persiapannya sudah ada sih 10 menit ya sebetulnya selesai gitu kan. Kalau kira-kira ini itu biayanya sampai berapa nih Pak? Ya, Kalau untuk rakit? kayaknya yang vital sih. Ini saya yang biaya cuma ini aja sih Pak. Kabel ya? Kabel sama jack Kenik. sama kenik udah. Kalau yang lainnya saya Paralon boleh. ya? Ini ada tetangga ada orang bangun gitu Pak. Saya minta dikit limbahnya. Iya. Jadi bilang udah nggak kepake ya udah saya ambil gitu Pak. Paralon pun sebenarnya nggak perlu beri ya? Iya. Karena ya, ada limbah juga nih. Iya kalau ada sisa-sisa. Ah. Kalau paling yang perlu disiapkan ya kabel sama kenik itu ya, sama apa ini namanya ini yang lagi dipasang? Ini jack Pak. Jack ya, Jack. jack untuk TV ya, untuk masuk ke TV Masuk ya. ke TV. Nah ini kita sedang proses. Paling berapa pemasangan, nih Pak. harganya nih kalau jack TV gini? Jack begini ada yang dari 5.000 sampai 10.000 Pak. Tuh murah netizen. Kalau antena ya kurang lebih ada yang 3.000. Oh gitu. Yang ini saya beli yang 3.000 nih Pak. Yang 3.000 ya. Terus kenik paling 10.000 ya itu ya. Saya beli yang obrolan itu Pak, yang 10.000 10.003 itu di Iya. pinggir jalan itu. Ya. Ya, saya beli nggak nyari yang mahal-mahal Pak. Tapi Sama aja kualitasnya kan ya kalau hanya untuk antena itu Ya, kan kalau untuk kenik. konstruksi aja kan. dia hanya untuk penguatan untuk apa? Konstruksi Ya, aja kan. konstruksi aja Pak. Oke, nah jacknya juga sama kan ini nggak usah yang mahal lah ya. Saya beli ini yang kalau nggak salah ini yang 7.000 Pak. Kalau nggak 7.000 salah. ya. Jadi nggak perlu pakai mahal-mahal gitu Pak. Oke, siap. Nah, ini netizen nih lagi dibaut. Sekarang sudah siap? Belum. Netizen ini udah bisa digunakan ini, tinggal dicari yang paling bagus di mana. Ini untuk indoor bisa, untuk outdoor juga bisa ini. Nah, ini kebetulan lagi dicoba untuk indoornya ini. Indoornya juga bagus, cuman ini memang kameranya tidak bisa menangkap TV-nya. Oke, jadi selamat mencoba ya netizen ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.